terjadi konflik, gitu kan? Tapi ekonomi kita rontok, kerjaannya nganggur, lingkungan kita rontok. Tapi orang ngambil segala macam, terserah, silakan. Yang penting kita aman. Kita aman, tapi lingkungan kita tidak aman. Orang menggarap keuntungan dari kehancuran lingkungan kita. Kita ribut sesama kita, orang lain menunggu. Nah, itu situasi yang diciptakan. Semakin tidak terjadi relasi sosial atau hubungan antar kita, maka akan semakin mudah orang ini masuk. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Waktu itu Injatama masuk, awalnya kan itu PT Injatama beroperasi di daerah Desa Gunung Payung. 2013 Injatama nyebrang ke Desa Pondok Bakil. Sampai saat ini 2023 Injatama beroperasi di wilayah Desa Pondok Bakil ini sangat dekat dengan pemukiman desa kami, Pak. Tentunya desa kami sekarang sudah merasakan ibaratnya imbasnya dari PT Injatama. Satu mengenai sungai-sungai yang ada udah banyak tutup, gitu. Sungai yang ada sudah banyak tertutup. Satu, yang kedua lagi ya yang saya tahu masalah reklamasinya juga tidak mengikuti standar AMDAL. So, harapan kami ke depannya mengenai dari perusahaan ini, apa yang terjadi di desa kami, baik pun masalah limbahnya menutupi anak sungai maupun masalah reklamasinya mohon diperbaiki, harapan kami. Sumber mata air bersih warga Desa Pondok Bakil. Karena ini adalah salah satu sungai dari Sungai Ketaun, anak cabang Sungai Ketaun yang dulu bisa digunakan oleh warga Desa Pondok Bakil, yang sebagian warga Desa Pondok Bakil yang sebagiannya ke sebelah Sungai Ketaun untuk menggunakan ini aliran sungai ini. Nah, yang bagian lagi yang di sebelah belakang, sebelah kanan di perusahaan tambang itu adalah Sungai Sepagi dan Sungai Air Bukar. Tapi yang kebanyakan kemarin itu karena ada dibikin oleh pemerintah itu sebut Pamsimas, itu adalah Sungai Air Bukar. Nah, itu dialiri ke rumah warga masyarakat Desa Pondok Bakil itu di sebelum adanya perusahaan Injatama. Tetapi untuk saat hari ini dan detik ini kita bisa menyaksikan bersama-sama anak Sungai Ketaun itu aja lebih kurang dulu itu ada 20 meter kelebarannya, sekarang itu seperti nggak ada bekasnya. Jadi karena tambang berada di Desa Pondok Bakil, perusahaan Injatama itu berada di atas Desa Pondok Bakil, dan mereka itu mengumpulkan disposal di atas Desa Pondok Bakil, dan lagi lubang tambang mereka itu tidak ada untuk lubang pengendapannya, karena mereka itu membuang limbah cair mereka dari lubang itu ke anak Sungai Sepagi, maka mengakibatkan anak sungai dari Sungai Ketaun ini, anak Sungai Sepagi itu banjir membawakan lumpur dari disposal mereka itu turun ke Sungai Ketaun ini. Maka pada saat ini anak Sungai Ketaun yang bisa digunakan oleh warga Desa Pondok Bakil sebelum ada perusahaan dan sekarang itu cuman ada kisah dan bekasnya cuman rata seperti ini. Dan ini juga kita lihat pas banjir kemarin 2 malam yang udah, ini ada bekas lumpur-lumpurnya lagi, cuman itu aja. Nah, kalau sungainya nggak ada lagi. Dan lagi warga Desa Pondok Bakil apabila di musim hujan
mereka bisa menggunakan air sumur mereka. Tetapi kalau panasnya 2-3 hari, apalagi sampai seminggu dan sebulan, mereka tuh mandi di ujung situ, di ujung di atas Desa Pondok Bakil, di Sungai Ketaun. Mereka mandi, nyuci, nah di situ semua. Dan juga untuk saat ini yang musim hujan, mereka itu bisa menggunakan sumber air bersih dari sumur gali mereka. Karena sumur gali kami di Desa Pondok Bakil ini paling dalamnya 10-12 meter. Sedangkan galian tambang itu sampai 70 dan ratusan meter. Jadi udah otomatis airnya ngalir ke lubang tambang. Itu dampak yang terbesar kami pada saat musim panas. Warga desa itu untuk mengkonsumsikan sumber air bersih itu beli galon. Nah, nggak bisa mengkonsumsikan sumur itu kering, jadi mereka itu beli air galon. Tapi kalau untuk nyuci piring atau nyuci pakaian itu mereka ngangkut dari Sungai Ketaun. Inja Tama kemarin itu sebelum dia masuk ke Pondok Bakil dan merusakkan sumber air bersih Desa Pondok Bakil, dan mereka juga berjanji sebelum adanya mereka bikin sumur bor 3 titik katanya perjanjian mereka di Desa Pondok Bakil, di atas, paling atas, di tengah dan di bawah. Nah, itu untuk sumber air warga. Nah, dan alhamdulillah sampai hari ini yang sumur bor mereka janji itu nggak kunjung datang gitu. Kalau dulu namanya itu Punggu, nah, sekarang ini ditaruh Pondok Bakil. Orang tua dulu nak dirubah 3 nama di Pondok Bakil ini. Pertama itu Punggu Bakil, udah itu nak dirubah Suku Merindu, Talang Gambir. Nah itu nak dirubah. Akhir-akhir dialah Asim orang itu ngomong Punggu Bakil itu jadi dirubah, digeser Pondok Bakil. Artinya pondok itu tempat berteduh kan. Dulu itu kan pernah gitu ini nyawa itulah semenjak dari tahun 80 aku buka situ itu belum ada seorang pun belum ada. Kalau nebas serpak dengan aku itu orang 9. Tapi orang itu tidak ada yang jadi, aku sendirilah. Sekarang ini mulai kerusakan persawahan itu mulai tahun 2010. 2010 air itu kurang. Sekarang ini ya diubah alih karena udah rusak, positif itu udah rusak, air itu tidak menentu lagi. Nah tahun yang sudah ini tidak lagi ini suruhnya anak itu namanya sawit. Ya sawah galau seberang itu kan itu sawit aku juga deh. Sawah soal pendeknya kalau kapan musim buah padi orang itu kan nginap di ladang semua. Kalau aku di pinggir ini nampak seperti pasar di sini nih, lampu wah banyak. Kalau dulunya sawah sini memang lebarnya luas lah. Nah, ya mulai ada tambang inilah, sawahnya langsung ini kan banyak yang dijual ya. Terus sawah tuh ini kering gara-gara tambang itu. Nah, sekarang yang dulunya itu sawah semua sekarang jadi sengon sesudah dibuka tambang batu bara.
Ya kalau ini sawah ini bukan musiman kan, ya jadi makanya ini nggak garap semua. Jadi cuman ada berapa lah, sekitar 19 orang yang garap ini. Kalau lainnya belum digarap, mungkin nunggu musiman. Tanah tuh terangkat gara-gara ditimbun sama galian batu bara itu kan, jadi ngangkat tanahnya, jadi nggak bisa jadi sawah lagi, jadi daratan. Nah, yang sawitan itu, sawit semua tuh yang masih kecil itu kan, itu dulu sawah sampai ujung di duren. Nah, batang-batang duren itu perbatasan sawah. Sebelahnya sana masih ada sawah lagi. Nah, berarti sawah terus daratan, ada sawah lagi gitu loh. Nah, dari dulu kau bersawah kesibukan. Dekat ini dekat IRT. Itu tahu sekali garap. Sekarang orang yang di situ ganti bilang kami enggak capek, nggak tua ini sawah terus. Tidak PA. Marah lagi anu. Sudah, pulang lah. Bayi. Ya besar. Sayur sama regum. Jam kanan tidak aja. Nah, ibu kan banyak beras di sawah, kan ini nggak ada. Jalan yang melewati desa kami, Desa Pondok Bakil, ke Kecamatan Ulok Kupai, jalan ini jalan provinsi. Nah, dibangun mulai dari tahun 90-an dulu sampai 2023 ini tidak disentuh pembangunan sama sekali. Jangan aja di aspal, ditebas pinggirnya nggak ada. Nah, itu fakta. Jadi jalan tersebut dari desa wilayah Gunung Payung sampai Desa Pondok Bakil itu pernah dirusak dari pihak PT Injatama. Ya, dari jalan Gunung Payung sampai pihak Pondok Bakil lebih kurang itu 2,3 kilo. Dari pihak PUPR turun cek lokasi, dari PUPR provinsi. Jalan itu dibangun 2,3 kilo. Jadi dibagi-bagi dua untuk wilayah Gunung Payung dengan wilayah Pondok Bakil. Nyatanya sudah saya lihat fakta di lapangan, untuk wilayah saya cuma sekitar 500 meter yang dibangun.
Sedangkan di desa tetangga kami, lewat desa Pondok Bakil ini ada desa Talang Berantai namanya. Itu udah dibangun dari pihak PUPR provinsi jalan. Nah, jadi untuk wilayah desa Pondok Bakil ini nggak dibangun sampai saat ini. Sedangkan batu bara yang keluar dari wilayah desa Pondok Bakil mulai 2013 sampai 2023 ini udah jutaan ton. Nah, udah jutaan ton. Kami dari warga desa Pondok Bakil, saya atas nama pemerintah desa Pondok Bakil mempertanyakan mana ya semacam CSR tersebut seperti apa untuk pembangunan di desa Pondok Bakil ini. Itu yang untuk menimbun biar warga ini bisa lewat, itu kami swadaya itu. Nah, kami swadaya menimbun jalan tuh biar bisa lewat. Itu jalan provinsi. Nah, saya mohon juga ya untuk dari pihak provinsi, terutama dari pihak provinsi untuk melihat keadaan di desa kami ini. Nah, karena apa? Desa kami ini udah dikelilingi perusahaan. Proses yang dilakukan oleh PT Injatama itu sudah menyebabkan pencemaran yang terjadi di Pondok Bakil. Pencemaran lingkungan itu sendiri, kalau kita lihat di dalam undang-undang itu sanksinya sangat keras. Di dalam undang-undang PPLH sendiri bahwa pencemaran yang dilakukan oleh satu perusahaan itu ancamannya ada sampai 3 tahun dan denda 10 miliar. Ada ancaman yang lain bisa sampai 10 tahun. Nah, itu bisa kita lihat dengan jelas tuh di pasal 104. Pasal 104 Undang-Undang PPLH terkait dengan dumping limbah ke media lingkungan hidup. Nah, itu yang terjadi di Injatama hari ini, di PT Injatama, bahwa mereka melakukan dumping limbah sehingga terjadinya kerusakan lingkungan baik sungai, persawahan, dan lingkungan yang ada di Pondok Bakil. Itu yang pertama. Yang kedua, PT Injatama itu kan sudah mendapatkan proper merah sebanyak 5 kali. Artinya kalau sudah 5 kali mendapatkan proper merah, pemerintah harus mengambil langkah tegas. Di mana dalam Permen LHK nomor 1 tahun 2021 terkait dengan penilaian propernya perusahaan tadi, di situ sangat jelas di dalam pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 juga dijelaskan bahwa penegakan hukum dilaksanakan terhadap peserta proper dengan peringkat merah. Artinya apa? Injatama sudah layak untuk dilakukan penegakan hukum 5 kali berturut-turut berdasarkan ketentuan pasal 48 tadi Permen LHK nomor 1 2021 itu harus dilakukan penegakan hukum. Namun sampai hari ini kita lihat bahwa pemerintah tidak mengambil langkah tegas untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap PT Injatama yang telah 5 kali mendapatkan proper merah. Selain itu, PT Injatama juga pernah melakukan penambangan terhadap jalan provinsi, yang dimana kalau kita ketahui bahwa jalan provinsi merupakan aset negara, artinya ada kerugian negara yang timbul di situ. Nah, apabila ada kerugian negara yang timbul di situ, maka yang harus dilakukan adalah penegakan hukum. Tetapi kita melihat bahwa kemarin Gubernur Bengkulu
itu memberikan surat kepada Injatama, surat pemberhentian sementara sekitar bulan September 2021. Pemberhentian itu terhadap aktivitas mereka secara keseluruhan. Nah, di dalam surat tersebut yang saya baca secara sekilas bahwa apabila PT Injatama tidak melakukan perbaikan terhadap jalan, ada 3 poin. Apabila tidak melakukan perbaikan terhadap jalan, maka mereka dilarang beroperasi. Nah, sekarang PT Injatama sudah melakukan perbaikan terhadap jalan, tetapi penegakan hukumnya itu tidak dilaksanakan. Secara hukum seperti ini, secara hukum apabila sudah terjadi kerugian negara, walaupun ada pengembalian kerugian negara tersebut, tetapi tindak pidana tersebut tidak dihapus karena sudah dilakukan. Nah, yang terjadi adalah mereka melakukan jalan yang baru menggantikan jalan yang lama, tetapi penegakan hukum akibat pengerusakan jalan kemarin yang sudah merugikan masyarakat sekian lama itu tidak dilakukan kepada PT Injatama. Nah, ini kami melihat problem seperti ini. Salah satu penyebabnya juga adalah di masalah kewenangan. Kewenangan kita pada saat ini, kewenangan pemerintah daerah juga sudah diambil oleh pemerintah pusat. Sementara kalau kita lihat lokasi dari aktivitas pertambangan dan aktivitas lainnya yang ada di daerah, itu lebih dekatnya adalah pemerintah daerah yang harusnya melakukan pengawasan. Pengawasan yang diambil oleh pemerintah pusat terhadap beberapa aktivitas, baik itu aktivitas pertambangan dan aktivitas lainnya, menyebabkan kerusakan lingkungan khususnya di Provinsi Bengkulu itu sangat cepat. Karena pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara langsung dan penindakan. Semuanya harus terkoordinasi dengan pemerintah pusat.